Manajer baru Real Madrid Xabi Alonso mulai menyusun skuad yang sesuai dengan filosofi taktiknya untuk musim depan. Namun tidak semua pemain di skuad bertabur bintang itu cocok dalam rencana barunya. Salah satu pemain yang dikabarkan tidak masuk dalam rencana utama adalah gelandang serang Brahim Diaz. Meskipun memiliki kualitas yang mumpuni, Diaz disebut-sebut berpeluang hengkang dari Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan siap membuka pintu keluar bagi Diaz demi menjaga keseimbangan skuad, mengingat tekanan tinggi untuk meraih hasil maksimal. Situasi ini langsung menarik perhatian Arsenal yang sedang aktif di bursa transfer dan sudah lama memantau perkembangan Diaz. The Gunners melihatnya sebagai sosok ideal untuk menambah kreativitas di lini tengah mereka. Seperti diketahui, hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari pihak Madrid yang semakin memperbesar peluang Diaz meninggalkan klub. Arsenal menilai ini sebagai momentum tepat untuk bergerak cepat mengajukan tawaran. Setelah menemui jalan buntu dengan Ademola Lookman, Inter tak membuang waktu untuk mengalihkan fokus. Mereka langsung menghubungi perwakilan Kunku guna membahas kemungkinan transfer. Menurut laporan Gazzetta dello Sport dan Calciomercato, Kunku kini menjadi target prioritas Inter. Penyerang Chelsea itu bisa menjadi solusi cepat jika kesepakatan dengan Atalanta gagal terwujud. Chelsea sendiri terbuka untuk menjual Kunku jika mendapat tawaran yang sesuai. Klub asal London itu ingin merapikan skuad dan memberi ruang bagi pemain baru. Inter memantau situasi ini sembari menyiapkan rencana cadangan. Peluang mendatangkan Kunku masih terbuka tergantung keberanian Inter menebus gaji dan harga yang diminta Chelsea. Menurut laporan Corriere dello Sport, Napoli sempat ragu menentukan target utama di bursa transfer kali ini. Mereka mempertimbangkan antara mendatangkan bek kiri atau memperkuat sektor sayap. Kini, setelah rencana merekrut pemain belakang mandek, Napoli kembali ke opsi winger. Chiesa bukan satu-satunya winger yang masuk daftar keinginan Napoli. Nama Raheem Sterling dan Jack Grealish juga sempat disebut-sebut sebagai alternatif. Namun, kedua pemain itu memiliki gaji selangit yang di luar jangkauan Napoli. Sebaliknya, Chiesa punya gaji jauh lebih rendah dan cocok untuk struktur upah klub. Pelatih Antonio Conte dikabarkan menyukai profil Chiesa yang dinamis dan sudah berpengalaman di Serie A. Kini tinggal menunggu apakah semua pihak sepakat untuk transfer ini. Xavi Simons semakin dekat untuk bergabung dengan Chelsea setelah memberikan kode kuat lewat media sosial dengan menghapus nama Leipzig dari profil Instagramnya. Rumor ini menguat setelah Chelsea dan Leipzig melakukan pembicaraan lanjutan pada bursa transfer musim panas 2025. Simons dilaporkan sudah sepakat secara pribadi dengan Chelsea terkait kontrak dan gaji, serta tertarik dengan proyek yang ditawarkan klub London Barat tersebut. Meski demikian, Chelsea belum mengajukan awaran resmi kepada Leipzig karena keberatan dengan harga yang diminta yakni 70 juta euro. Klub Inggris itu merasa angka tersebut terlalu tinggi mengingat Simons hanya memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi. Chelsea berencana mengajukan tawaran yang lebih rendah sebagai proposal awal. Newcastle United telah resmi mengajukan tawaran untuk merekrut striker RB Leipzig Benjamin Sesko dengan nilai sekitar 75 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Tawaran ini diajukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lini depan, terutama sebagai antisipasi jika Alexander Isak hengkang. Benjamin Sesko sendiri dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk membuka negosiasi dengan Newcastle, meskipun Manchester United juga bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. RB Leipzig sendiri bersedia melepas Sesko jika harga yang diminta terpenuhi dan Newcastle tampaknya berada di posisi terdepan saat ini. Striker Liverpool Darwin Núñez menjadi target transfer prioritas klub raksasa Saudi Pro League Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan terbaru, Al Hilal serius mengejar penyerang asal Uruguay ini dengan menawarkan gaji fantastis sekitar 20-25 juta euro per musim. Pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi, dikabarkan secara khusus meminta manajemen klub untuk mengamankan jasa Núñez guna memperkuat lini serang tim. Liverpool disebut-sebut bersedia melepas
pemain berusia 26 tahun tersebut jika tawaran yang masuk berada di kisaran 60-70 juta euro. Di sisi lain, Darwin Núñez belum membuat keputusan akhir, namun diskusi antara pihak klub Arab Saudi dan perwakilan sang pemain masih berlangsung dan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Chelsea resmi mencapai kesepakatan untuk menjual striker Armando Broja ke klub promosi Premier League Burnley. Pemain internasional Albania berusia 23 tahun ini akan segera menjalani tes medis di Turf Moor dalam 24 jam ke depan dan diharapkan menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 tahun dengan Burnley. Menurut laporan, Chelsea bisa menerima biaya transfer hingga 20 juta euro untuk Broja yang merupakan produk akademi mereka. Sehingga transfer ini akan menghasilkan keuntungan murni bagi The Blues. Awalnya, Chelsea mematok harga 25 juta euro, tetapi mengingat catatan cedera dan minimnya menit bermain Broja dalam beberapa musim terakhir, nilai tersebut dianggap ambisius. Newcastle United telah resmi mendatangkan kiper Aaron Ramsdale dari Southampton dengan status pinjaman selama 1 musim yang mencakup opsi pembelian pada akhir musim 2025-2026. Kesepakatan ini diumumkan pada 2 Agustus 2025 dengan Newcastle membayar biaya pinjaman sekitar 4 juta euro. Ramsdale yang sebelumnya bermain di bawah asuhan pelatih Newcastle Eddie Howe saat di Bournemouth diharapkan menjadi penantang serius bagi kiper utama Nick Pope. Transfer ini dilakukan setelah Newcastle gagal mengamankan target utama mereka, James Trafford, yang kembali ke Manchester City. Meski Ramsdale mengalami degradasi bersama Southampton musim lalu, namun ia mencatatkan 108 penyelamatan di Liga Inggris, menempati posisi kedua terbanyak di kompetisi tersebut. Bek Manchester United, Diogo Dalot angkat bicara soal keputusan Bruno Fernandes untuk bertahan di skuad Setan Merah. Menurutnya, keputusan Fernandes bertahan adalah pesan penting bagi para pendukung MU. Ia meyakini sang kapten masih percaya Setan Merah bisa bangkit setelah terpuruk. Saya rasa keputusannya itu merupakan pesan yang jelas bahwa ia percaya klub ini masih bisa kembali ke tempat semestinya kami berada, ungkap Dalot kepada MU TV. Dalot juga berjanji bahwa seluruh skuad MU akan bekerja keras mengembalikan prestasi klub musim depan. Ia menyebut bahwa skuad Setan Merah akan berjuang mati-matian untuk membanggakan para pendukung mereka. Menurut laporan The Guardian, Liverpool sebelumnya menunjukkan ketertarikan besar terhadap Alexander Isak yang merupakan pencetak gol terbanyak kedua di Liga Inggris musim lalu setelah Mohamed Salah. Namun setelah Newcastle menolak tawaran 110 juta pound sterling, Liverpool memutuskan untuk tidak mengajukan tawaran kedua sebelum bursa transfer ditutup. Sumber dari ESPN juga menyatakan bahwa Liverpool merasa tidak ada gunanya melanjutkan negosiasi, kecuali Newcastle mengubah sikap dan menunjukkan kesiapan untuk melepas pemain tersebut, terutama jika mereka berhasil mendatangkan pengganti yang sepadan. Manchester United sedang melakukan langkah konkret dalam mengejar tanda tangan Fermin Lopez. Minat ini bukan baru muncul, tapi kini intensitasnya meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan Sport, Manchester United bahkan telah menyiapkan lebih dari 70 juta euro dan menggoda Fermin dengan kenaikan gaji 2 kali lipat. Barcelona sendiri mulai tergoda melepasnya demi memperbaiki kondisi finansial klub. Sementara Fermin Lopez sebenarnya belum berniat hengkang dari Barcelona dan sempat menolak tawaran dari Chelsea, Arsenal, serta klub asal Arab Saudi. Namun, tawaran MU yang begitu besar bisa saja menggoyahkan pendiriannya. Gaji yang akan naik 2 kali lipat menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat situasi kian rumit. Juventus harus puas bermain imbang 2-2 saat melawan Reggiana dalam laga persahabatan yang berlangsung di Juventus Training Center. Pertandingan ini menjadi laga pembuka pramusim Bianconeri. Reggiana membuka keunggulan melalui gol Nathan Girma pada menit ke-22, namun Juventus langsung merespons cepat lewat gol Francisco Conceição hanya semenit berselang. Di babak kedua, Dusan Vlahovic membawa Juventus berbalik unggul dengan golnya pada menit ke-47. Sayangnya Reggiana berhasil menyamakan kedudukan melalui Cedric Gondo di menit ke-72 yang memastikan skor akhir 2-2. Bayern Munchen berhasil mengalahkan Olympique Lyon dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang digelar di Allianz Arena.
Pertandingan ini menjadi sorotan karena menandai debut Luis Diaz, pemain baru Bayern yang baru saja bergabung dari Liverpool. Michael Olise menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol untuk Bayern. Gol pertama tercipta pada menit ke-53 melalui tendangan penalti yang didapatkan berkat aksi cemerlang Diaz. Olise kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-62. Lyon sempat memperkecil kedudukan lewat gol Rodriguez di menit ke-83, namun usaha mereka tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan tipis 3-2 atas Lille dalam laga persahabatan pramusim yang digelar di Hamburg Stadion. Pertandingan ini menjadi ajang uji coba penting bagi kedua tim menjelang musim kompetisi 2024-2025. Dortmund tampil dominan di babak pertama dengan tekanan tinggi dan transisi cepat. 3 gol mereka dicetak oleh Pascal Gross, Serhou Guirassy, dan Karim Adeyemi. Namun Lille tidak menyerah begitu saja. Di babak kedua mereka bangkit dengan 2 gol balas melalui Hakon Haraldsson dan Thomas Meunier. Meski sempat membuat pendukung Dortmund was-was, pertahanan tuan rumah mampu bertahan hingga peluit akhir untuk mengamankan kemenangan 3-2. AS Roma berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Lens dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stade Bollaert de l'Elysée. 2 gol kemenangan Roma dicetak oleh Gianluca Mancini dan Mathias Sule. Mancini membuka keunggulan Roma pada menit ke-14 melalui sundulan keras memanfaatkan umpan sepak pojok. Di babak kedua, Mathias Sule menggandakan keunggulan pada menit ke-55 dengan tembakan akurat setelah menerima umpan terobosan dari lini tengah. Meski Lens berusaha bangkit dengan beberapa peluang melalui serangan balik, pertahanan Roma tampil solid dan mampu meredam ancaman tuan rumah. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Roma menjelang musim baru Serie A.